Pengambilan radiograf periapikal adalah salah satu praktikum yang wajib diikuti oleh mahasiswa di Fakultas Kedokteran Gigi yang mengambil mata kuliah radiologi dental. Berikut ini akan kami simulasikan tentang cara pengambilan radiograf periapikal yang benar. Silakan menyaksikan. Tahap pertama pada praktikum teknik radiografi intraoral adalah pembuatan garis imajiner. Sebelumnya pastikan operator sudah menggunakan APD sesuai protokol kesehatan. Ada 3 garis imajiner yang perlu digambar. Yang pertama garis imajiner maksila, garis imajiner oklusal, garis imajiner mandibula. Untuk garis imajiner maksila yaitu kita gambar dari tragus menuju ala nasi. Kemudian garis imajiner oklusal, garis yang dibuat dari tragus menuju sudut mulut. Yang ketiga, garis imajiner mandibula yang dibuat pada posisi 0,6 inci di atas basis mandibula menuju bagian paling menonjol dari dagu. Setelah garis imajiner dibuat, kita lanjutkan dengan menggambar titik penetrasi. Titik penetrasi gigi incisivus centralis maksila yaitu tepat pada titik subnasal. Titik penetrasi incisivus lateralis maksila yaitu pada lubang hidung. Titik penetrasi caninus yaitu pada cuping hidung. Untuk menggambar titik penetrasi premolar pertama maksila, pasien diminta menatap lurus ke depan. Buatlah garis yang tegak lurus dengan pupil mata. Lalu gambarlah garis dari tengah pupil mata hingga berpotongan dengan garis imajiner maksila. Titik penetrasi premolar kedua maksila yaitu berada 0,5 cm di posterior titik penetrasi premolar pertama. Kemudian titik penetrasi molar pertama yaitu dari sudut mata kita tarik garis menuju garis imajiner maksila. Untuk titik penetrasi molar kedua yaitu 1 cm di posterior dari molar pertama. Selanjutnya untuk menggambar titik-titik penetrasi gigi geligi mandibula dapat kalian lakukan dengan menarik titik-titik penetrasi pada gigi maksila secara horizontal hingga berpotongan dengan garis imajiner mandibula. Sebagai informasi, titik penetrasi pada sisi kanan dan kiri adalah sama. Jadi apabila kalian ingin menggambar titik penetrasi pada sisi kanan, lakukan hal yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebelum dilakukan pemaparan sinar X, pasien diminta memakai apron dan thyroid shield yang berguna untuk melindungi tubuh dari paparan radiasi hambur dari sinar X yang tidak diinginkan. Pasien diinstruksikan duduk di kursi dengan kepala bersandar dan badan tegak. Permukaan oklusal rahang yang ingin dipapar diposisikan sejajar lantai. Untuk mencitrakan gigi anterior, film diposisikan portrait dan untuk mencitrakan gigi posterior diposisikan landscape. Dot film adalah bagian yang menonjol dan ditempatkan menghadap sinar X, sedangkan dimple adalah bagian yang cekung. Untuk penempatan film pada gigi anterior adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk gigi posterior diletakkan sebagai berikut. Dot diletakkan di incisal atau oklusal agar tidak superimposisi dengan citra gigi dan jaringan pendukungnya. Terdapat 2 macam angulasi untuk penempatan konus sinar X. Angulasi horizontal diukur secara imajiner mengacu pada bidang sagital, sedangkan angulasi vertikal mengacu pada bidang horizontal yang sejajar dengan lantai. Angulasi horizontal untuk gigi incisivus adalah 0 derajat, gigi caninus 30 derajat, gigi premolar 60 derajat, dan gigi molar 90 derajat. Angulasi vertikal untuk gigi incisivus maksila adalah plus 40 sampai plus 45 derajat. Gigi caninus maksila plus 45 sampai plus 50 derajat. Gigi premolar maksila plus 30 sampai plus 40 derajat.
dan gigi molar maksila plus 20 sampai plus 30 derajat. Angulasi vertikal untuk gigi incisivus mandibula adalah minus 15 sampai 25 derajat. Gigi caninus mandibula minus 20 derajat. Gigi premolar mandibula minus 10 sampai minus 15 derajat. Dan gigi molar mandibula minus 5 derajat. Angulasi positif menunjukkan tabung sinar X dinaikkan, kemudian konus diarahkan ke inferior. Sedangkan angulasi negatif menunjukkan konus diarahkan ke superior dengan posisi tabung di inferior. Contoh kasus gigi 11. Konus diposisikan dengan angulasi horizontal 0 derajat dan angulasi vertikal plus 40 derajat. Gigi 36, konus diposisikan dengan angulasi horizontal 90 derajat dan angulasi vertikal minus 5 derajat. Fiksasi untuk gigi anterior menggunakan ibu jari dan untuk gigi posterior menggunakan telunjuk dari tangan yang berlawanan dengan regio gigi yang dironsen. Jarak tepi insisal atau oklusal gigi dengan tepi film adalah 2-3 mm. Operator keluar ruangan dan menutup pintu dengan rapat. Berikut adalah kontrol panel untuk mesin sinar X intraoral. Untuk radiografi periapikal gigi molar, tekan tombol ini. Untuk gigi premolar, tekan tombol ini. Dan untuk gigi anterior, tekan tombol ini. Untuk radiografi bite-wing, tekan tombol ini. Dan untuk radiografi oklusal, tekan tombol ini. Tombol ini digunakan untuk menyesuaikan intensitas sinar X dengan individu yang akan dipapar. Tombol ini digunakan untuk menyesuaikan apakah akan memapar anak atau dewasa. Dan layar kecil ini menunjukkan timer atau lamanya paparan sinar X. Tombol untuk memulai eksposur ditekan selama penanda suara berbunyi dan timer kembali ke angka semula. Processing kimiawi dilakukan di kamar gelap. Pastikan lampu dimatikan dan safe light dinyalakan. Processing diawali dengan membuka paket film intraoral dari lidah pembungkus filmnya. Ini adalah bagian-bagian dari paket film. Ambil film pada bagian dotnya, lalu dijepitkan pada penjepit film. Tahap pertama, developing. Tahap developing menggunakan larutan developer. Fungsi developer adalah untuk mengubah silver halida yang telah terpapar sinar X menjadi butiran silver metalik dan tampak bayangan berwarna putih. Caranya adalah dengan memasukkan film ke dalam larutan developer selama 5-10 detik sambil digoyang-goyangkan dan diamati sampai terbentuk bayangan putih. Tahap kedua, rinsing. Fungsi rinsing adalah untuk menghentikan proses developing dengan cara membersihkan film dari sisa larutan developer di bawah air mengalir selama 30 detik. Tahap ketiga, fixing. Tahap fixing menggunakan larutan fixer. Fungsinya adalah untuk melarutkan kristal silver halida yang tidak terproses pada tahap developing. Caranya adalah dengan memasukkan film ke dalam larutan fixer selama 2 menit. Tahap keempat, washing. Fungsi washing adalah untuk menghilangkan sisa larutan fixer dengan cara membersihkan film menggunakan air mengalir hingga sisa larutan fixer hilang. Tahap drying. Tahap drying menggunakan dryer untuk mengeringkan film. Setelah selesai processing, dilakukan film mounting dengan kertas mounting dan diamati dengan illuminator box untuk dilakukan penilaian mutu radiograf. Demikian tadi tahapan pembuatan radiograf periapikal. Semoga kalian bisa memahaminya dengan jelas dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran di rumah. Demikian dari kami, tim Radiologi Dental FKG UGM. Terima kasih.
Film. Datang nggak? Dan dapat digunakan untuk belajar di rumah. Terima kasih. Tuh, pergi. Tidak langsung mati aja. Iya, ini Kamu pernah Ini ditaruh lagi dong. Oh ya. Iya, Dek. Selanjutnya, film radiograf dipasang pada mounting box. Kemudian bentar. Enggak apa sih kalau kalimatnya salah. Ya udah ulang-ulang lagi. Action lagi aja. Silahkan menyaksikan. Aku ngerti. Ini anak-anak susah. Ini yang fokusnya dulu. Oke. Nah, tapi kurang naik ya? Mau naik lagi. Biar si